Eriwe, mai sai kita, to ojogo, ne wagasama, wake waka, kita nagekeo, mai Kampung Lembah Wulu, Desa Wuliwalo, berada di bawah kaki Bukit Galinata. Kampung Wulu merupakan kampung tradisional Etu, Sudu atau Mbela yang berada di bagian barat dari Kecamatan Mauponggo. Kampung Wulu merupakan pusat tradisi Etu, Sudu atau Mbela di seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo dan Ngada di Flores bagian tengah. Belum banyak yang mengetahui keberadaan kampung adat Wulu sebagai pusat dan asli dari tradisi Etu. Beberapa waktu lalu, tim obrolan budaya RRIND mengunjungi dan mengikuti beberapa ritual adat jelang dan pada pelaksanaan tradisi tinju adat atau Etu bersama rombongan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Marianus Waja, dan tim disambut hangat oleh masyarakat adat dengan sapaan adat. Tinju adat atau Etu, Sudu dan juga Mbela merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Tinju Etu ini dilaksanakan pada 31 kampung adat dan dilakukan setiap tahunnya. Inilah kisah Etu, Sudu atau Mbela dari Kampung Lembah Wulu di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT dalam obrolan budaya RRI.net, produksi RRIND. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net, tonton apa yang Anda dengar. Kembali kita berbicara tentang tinju adat dari Kabupaten Nagekeo dan yang lebih dikenal dengan nama Sudu atau Etu ataupun Bale. Saat ini saya bersama dengan tokoh adat dari Kampung Wulu, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Saya ingin menyapa dulu dari sebelah kanan saya ada Bapak Petrus Meo yang merupakan seorang tokoh adat. Bila bapak baik berarti ya. Oke. Dan juga ada Bapak Paulinus Poso yang juga merupakan tokoh adat. Selamat bergabung bersama RRIND Bapak. Ya, selamat. Kabarnya bagaimana? Baik. Sehat selalu Bapak ya? Iya, sehat selalu. Baik, dan ada juga tokoh adat berikutnya Bapak Hermus Jia. Inilah Bapak. Biasa-biasa. Sehat. Ya, di masa pandemi tetap jalankan prokes ya Bapak ya? Iya. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Bapak Marianus Waja. Selamat bergabung bersama RRIND Bapak. Selamat sore, selamat malam, selamat bergabung. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak sudah memberikan kesempatan kepada RRIND untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar dan juga pemirsa RRIND tentang tradisi tinju adat dari Kabupaten Nagekeo. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok.
Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Tinju adat atau sudu atau etu atau mbale. Nah, ini merupakan sebuah tinju adat yang menjadi kebanggaan dari Kabupaten Nagekeo dan tentunya ini menjadi nilai jual dari Kabupaten Nagekeo itu sendiri. Seperti apa makna dari tinju adat? Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Petrus Mio. Bisa jelaskan Bapak apa makna dari sudu ini atau tinju adat ini? Ya, tinju adat ini saya ikut kemudian. Yang lanjutnya kakak berdua ini kan mereka yang lebih dulu. Begitu. Nah, itu sih. Baik, jadi Bapak Paulinus yang akan menjelaskan secara detail Bapak makna dari tradisi sudu ini seperti apa. Silahkan Bapak. Ya. Terima kasih. Ini makna sudu ini adalah sebuah tradisional setiap tahun yang kita jalankan, bahwa itu merupakan suatu syukuran. Karena dalam tata adat ini, mulai dari bulan September tua, waktu itu sudah larang tentang daun kacangnya tidak boleh makan dan jangan masuk ke dalam rumah. Daun bambunya untuk jadi ketupat tidak boleh petik lagi. Halia tidak boleh kasih masuk. Dan disitulah pada akhir ini kita menjadi buat syukuran karena sudah bisa mentaati selama 6 bulan. Nah, jadi ciri khasnya itu pokoknya kami jalankan setiap bulan itu beda-beda dia punya tata cara. Tangga-tangga adat. Sampai dengan bulan Februari, hari puncak. Ya. Jadi yang kami merasa bersyukur itu, ini merupakan sudu ini syukuran. Syukuran. Karena dari awal kita sudah mulai pertama dari bulan September itu, bahwa itu kalau kami di sini kami punya bahasa daerah, itu bilang Tunumanu Gua Ule. Tunumanu Gua Ule itu bulan September itu pada kalau yang di sana bagian Bejawa itu namanya Ule Dua. Ule Dua itu pas bulan itu mau terbenam, supaya besoknya mau kita lihat bulan sabit lagi, bahwa di situ kita mulai tunmanu, ayam bakar ayam cara adat. Ya. Itu kita mulai dan gua ulemau. Gua ulemau itu yang kita buat itu bakar ayam secara adat. Itu merupakan tolak bala, segala yang kita rencanakan akan berhasil. Nah, seperti itu. Jadi tradisi tinju adat ini atau sudu ini sebenarnya adalah ungkapan syukur atas panen dan juga upacara untuk menolak bala bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo ini, Bapak. Nah, Bapak, upacara adat sudu ini kan dimulai dari daerah selatan Kabupaten Nagekeo sampai dengan daerah utara Kabupaten Nagekeo. Dan Kampung Wulu, Desa Wuliwalu, Kecamatan Moponggo ini menjadi desa pertama yang melaksanakan ritual sudu ini. Mungkin Bapak tahu ada apa alasannya? Ya, kalau alasannya itu memang kami ini yang diwariskan dari orang tua sampai sekarang. Jadi kami kenal itu bahwa di Wulu ini tentang tinju adat hanya batas di bulan Februari. Tidak bisa lebih. Hanya tata ritualnya itu dari bulan September sampai dengan Februari. Hanya itu saja.
itu tangga adatnya masing-masing per bulan itu masing-masing. Nah, kita jalankan. Hanya puncaknya di Februari itu sampai dengan hari namanya sudu tadi. Nah, Jadi 3 bulan persiapannya dari bulan September sampai dengan bulan Februari. Iya. Itu merupakan puncak dari sudu. ya. Baik, saya ingin ke Bapak Hermus dulu nih Bapak. Ada 31 kampung yang melaksanakan tradisi sudu ini. Apa saja persiapannya Bapak selama 3 bulan? Dari bulan September sampai dengan bulan Februari. 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Baik. Persiapannya apa saja Bapak yang dilakukan oleh tokoh adat ataupun juga oleh masyarakat adat? Persiapan seperti Bapak yang omong tadi itu, seperti itu. Oke. Jadi memang persiapannya ini dimulai dengan pantangan-pantangan tadi Iya, ya? iya. Seperti tidak boleh makan kacang, Iya, kemudian halia. Daun bambu. Baik. Hmm. Ini ritual Untuk buat tahunan setiap tahun yang diadakan dan pantangan ini selalu sama Bapak? Sama. Oke. Untuk setiap kampung atau setiap tradisi ini apakah semua sama atau beda-beda setiap kampungnya? Kalau memang setiap kampung itu memang beda-beda. Hanya kalau adat sudu di Kampung Wulu ini itu seperti itu. Dia punya pantangan itu seperti itu. Oke. Jadi pantangannya ini sebelum sudu atau saat sudu atau juga berlangsung setelahnya? Yang pantangan itu sebelum. Sebelum Itu sudu. dari awal kita buka mulai dengan itu namanya Gua Ule. Nah, itu sudah mulai ada pantangan. Oke. Nah, jadi hari puncak yang seperti ini hari Sabtu toh. Hari Sabtu yang pantang itu kita sudah kasih masuk ke dalam rumah. Nah, jadi sebentar nanti kita akan makan perkiraan bahwa itulah yang sudah tidak pantang lagi. Nah, sampai dengan bulan Agustus lagi. Nah, itu tidak pantang. Tentang itu semua. Jadi hanya pada saat persiapannya saja Bapak Iya, ya iya. pantangnya itu. Tapi aktivitas keseharian seperti bertani, beternak, berkebun ini tetap berjalan seperti biasa. Iya, itu seperti Tidak, biasa. tidak terganggu sama sekali Iya, Bapak ya. tidak terganggu. Hanya pantangan ini kita memang harus taat. Karena kalau tidak taat berarti ada dia punya ada tulang. Nah, Apakah selama ini ketika berlangsung, karena ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun Bapak ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu, pernah tidak ada pantangan yang dilanggar tanpa sengaja? iya, memang ada. Mhm, Itu dulu. mhm, Itu pernah melanggar karena tentang hal ini yang dilarang oleh tua-tua adat. Berarti itu melanggar, tetap terjadi, ada korban. Oke. Itu ada bencana angin yang menimpa rumah. Ada saja yang seperti itu. Kalau tidak, kalau yang tidak ikut berarti ular bisa masuk ke dalam rumah. Macam-macam yang itu. Oke. Iya, Jadi memang pantangan ini cukup keras Bapak cukup ya. keras memang. Jadi pantangan ini harus betul-betul dijalankan oleh masyarakat di kampung adat tersebut. Iya. Bapak Paulinus, boleh diceritakan kepada pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum sudu ini dari hari Kamis sampai dengan hari Senin malam? Ya. Terima kasih. Hari Kamis itu kita mulai jalankan. Kami di sini dalam bahasa adat itu funu. Funu itu jadi kami seperti tadi kita makan itu nasi bambu tadi yang itu. Nah, itu kita jalankan yang seperti itu. Tapi kami banyak orang. Tapi pada saat hunu, sebelum kita membuat api, itu orang boleh datang kalau mau masuk, ingin mau kerjasama di situ, boleh masuk. Tapi sudah pasang api, asal sudah mengepung, kami sudah larang, Bapak, tidak boleh masuk lagi. Di situ kami ada kerjakan untuk hunu tadi, sedari bambu, aur, yang belah, pakai runcing tajam. Karena itu merupakan larangan yang sampai masuk rumah, masuk kebun. Nah, yang di situ kami buat itu hunu tadi, ada berapa macamnya yang kami buat. Langsung
ini bapak tua tadi yang dia yang tukang sembur dengan air ludah. Lalu dengan kata-kata. Mesi reulewa. Atata suka bab tusu. Atata jawa kau besaga. Ko pai mau bila aku ae yolo bila lalu lowo. Toko soo kau boleh mere. Toko poko kau boleh lewa. Jadi kalau yang mau pergi lepas di kebun, sampai di jalan, kalau memang sudah dengar suara seperti ini, orang harus sembunyi, tidak boleh ketemu. Itu pada hari Kamis. Setelah selesai, habis makan, jadi kami ada ritual di sini, melo. Namanya Mia Angi Merwara. Jadi budaya ini semua harus dari generasi ke generasi harus buat. Jadi walaupun sudah itu angin kencang, tapi kalau kita sudah buat ini dengan sendiri angin stop. Tidak ada lagi yang mau angin-angin. Lalu malamnya itu, jadi misalnya kami ini mulai dengan itu daun bambu, tapi hanya kami sendiri, kami tiga orang ini, mulai buat ketupat. Buat ketupat, lalu masak, besok malamnya baru kemakan. Nanti hari Jumat, besok malam itu, hari Jumat malam, baru untuk seluruh masyarakat. Pokoknya ulu eko, kami sini bilang ulu eko. Itu mulai woe. Woe itu lilit ketupat. Bukan lilit itu langsung masak, langsung makan, tidak. Macam tadi malam, lilit woe, ini hari tadi mulai masak, malam ini yang kita harus makan. Makan persaudaraan pada malam ini. Langsung dengan daun itu kacang yang kita bawa, daun halia, pokoknya itu yang kita harus bawa ke rumah. Jadi untuk supaya mau tidak lagi dengan itu katanya kami di sini bilang pie, sudah tidak. Jadi pantangan malam Bapak, ya? Pantangan itu, jadi mulai malam ini sudah kita buka. Sudah tidak pantang lagi. Jadi besoknya hari Minggu kita mulai dengan acara ritual lagi. Kita ada ini hari saya sudah makan, ini malam. Kalau sudah makan kita mulai dengan tanda dinamakan sobosena. Sobosena itu dia punya syairnya itu sampai dengan di Bugis sana. Bugisnya itu namanya alat perahu tuh, itu ada. Itu namanya rajo. Itu ada. Tapi kalau sesudah itu kita boleh tanda lagi, tapi itu bukan seperti itu lagi, tapi itu tanda lain. Misalnya kalau kita di sini bilang mau teke atau mau dero, itu sama. Tapi itu yang Sabtu malam. Habis hari Minggu malam kita mulai dengan acara ritual yang namanya Wokotua. Jadi dari awan dari sana di bawah. Ini kami putar ikut sini ke atas, buat lagi di atas, kembali ke bawah, lewat sini ke bawah. Jadi 3 kali kami putar. Jadi putar 3 kali, habisnya di atas. Setelah itu ritual itu Wokotua selesai, kita mulai tandak dengan tandak. Tandak pada saat itu yang kita harus panaskan tempat. Panaskan tempat. Jadi orang banyak yang datang baru pasang api, mereka buat lagi tandak. Harus kita duluan. Tidak ada orang yang bilang kita harus pasang lebih dulu. Tidak. Di sini harus duluan. Jadi tandaknya mengelilingi api, Bapak? Ya, mengelilingi api. Perempuan, laki-laki, sama. Jadi, sudah itu hari Senin, walaupun mau tinju, tetapi harus punya ritual lagi sedikit paginya. Namanya mau tinju, tetapi kami di sini bilang toe loka. Toe loka. Itu ada toe loka.
Toh loka habis, baru dengan mau laki cari tenaga. Oh, kau ini dengan ini, kau ini. Itu sudah begitu. Tapi kalau tinju itu bukan selama untuk memberi peluang untuk mengkacau, tidak. Habis tinju, kalau memang dia bilang, kita dua nih sama kuat, berarti saling damai, habis isya rokok, makan bersama, itu sudah. Tidak lagi dia bilang, kita harus, nanti tempat ini kita harus ketemu. Tidak. Tidak ada dendam Bapak ya? Tidak. Baik. Dan Mosa Laki sendiri juga yang menjadi wasitnya dari tinju ini Bapak? Iya. Tapi di orang dua, mereka dua yang tinju, tapi ada yang di belakang antara dua itu salah satu orang untuk sipe. Misalnya jangan sampai mereka jatuh apa, saling pegang. Ya. Jadi ada pendampingnya untuk masing-masing petinju ini? Iya. Oke. Ada pendamping dan ada wasit Mosa Laki. Misalnya untuk misalnya ke wasit untuk kalau yang mereka berpelukan, kan. Pas pisah begitu Bapak. Pisahkan. Kira-kira tanya mereka, kira-kira tambah berapa ronde? Ya. Kalau mereka bilang, oh 2 ronde, oke. Kalau habis, kalau yang sudah angkat tangan. Terus damai, selesai. Nah, biasanya berapa lama berlangsung ini, Bapak Hermus? Ketika sebuah tinju adat ini berlangsung ritualnya? Di waktu tinju kan? Iya. 1 hari. 1 hari saja? Iya. Oke, nah ini siapa saja yang terlibat Bapak? Yang boleh ikut tinju adat? Apakah hanya masyarakat setempat ataukah dari masyarakat luar yang boleh ikut bertinju ini? Itu siapa saja yang mau. Oke. Gitu. Dari luar juga boleh. Begitu. Dari Bejawa, dari Soal, dari mana-mana saja boleh. Oke, jadi ini bertandingnya itu melawan dengan pemuda di kampung tersebut, kampung yang melaksanakan tinju, ataukah boleh siapa saja nih? Atau seperti apa Bapak? Itu ada Mosa Laki untuk bisa kenal Mosa Laki. Ada Mosa Laki pergi cari yang mau tinju itu, ada mereka jurusan mereka. Bisa cari itu orang dari Soa kok, dari Bejawa kok, dari mana saja lawan dengan yang mereka maksudkan gitu. Oke, oh jadi lawannya dipersiapkan oleh Mosa Laki setempat? Iya. Oke, nah mungkin Bapak bisa ceritakan apa syaratnya untuk mengikuti tinju adat? Ini tidak main-main Bapak ya? Iya. Kalau tinju adat itu memang persyaratan itu tidak terlalu susah juga untuk persyaratan. Tetapi kalau yang seperti ini, masa COVID ini, memang kami tidak bisa kasih karena tidak ada undangan untuk keluar karena masa COVID. Karena dengan COVID ini jangan sampai kita juga susah. Sehingga kami menjalankan hanya di kampung ini saja. Walaupun tinju hari Seninnya itu, kami di sini yang baku lawan sendiri harus buat. Tidak boleh tidak bilang saudara, hanya cuma omong saja, tidak. Harus buat. Harus tinju. Ini benar-benar baku pukul kalau kata orang kita ya. Oke. Baku pukul itu hanya sekedar baku pukul, tapi habis itu sudah selesai. Jadi kita aman-aman kembali biasa. Nah itu. Jadi yang terlibat dalam baku tinju ini atau tinju adat ini adalah pemuda-pemuda ataukah laki-laki pada umumnya di kampung tersebut? Ya, pokoknya laki-laki. Kalau secara umum kalau tidak ada COVID, berarti sampai di mana saja orang datang. Itu tergantung Mosa Laki yang pilih. Oh, kau ini dengan ini, kau ini dengan ini. Sudah. Kalau mereka mau, oke. Pasang sarung, pasang dia punya apa? Perlengkapan itu yang untuk tinju. Oh, jadi ada busana khusus yang dipersiapkan untuk tinju? Iya, ada busana khusus. Boleh Bapak ceritakan sedikit busananya apa saja? Kemudian arti-artinya? Kalau busana khusus itu, kalau misalnya kalau di sini ada yang bungkus di kepala. Di kepala ini namanya mubu. Untuk bungkus di kepala. Habis itu kain yang ikat di dada. Itu namanya kaukasa. Untuk menahan itu pukulan atau bagaimana. Pokoknya itu namanya kalau salah tangkis karena di sini itu ada sarung itu. Hanya ada 2 macam itu. Tetapi kalau yang sarung tinju itu yang kami buat itu
kami lilit pakai tali ijuk. Sekarang, kalau dulu bukan tali ijuk. Iya. Yang sekarang itu pokoknya kami buat supaya hanya bikin rame. Jangan sampai orang jadi luka parah. Memang kalau ada luka, tapi di sini akan kasih ludah sedikit untuk oles. Pokoknya 1 hari selesai. Ya. Jadi ini benar-benar ritual ya turun-temurun yang kalau bisa dibilang cukup unik dan berbeda dari daerah lain Bapak ya. Iya. Ini baku pukulnya, baku tinjunya sampai berdarah. Iya. Iya. Oke. Yang menentukan pemenangnya ini siapa? Mosalaki atau seperti apa? Ya, kalau menentukan pemenang itu orang kalau yang misalnya kalau rasanya sudah tidak bisa, kita damai. Oke. Itu. Jadi ini satu pelajaran yang luar biasa pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa kita diajarkan untuk berlapang dada Bapak ya. Iya. Ketika ikut dalam tinju adat ini, ketika kita tidak mampu, saatnya kita bisa mengatakan saya tidak bisa, saya tidak bisa lanjut. Oke. Dan nanti pemenangnya ini akan bertinju lagi dengan pemuda berikutnya yang dipilih oleh Mosalaki? Tidak bisa. Kalau pada saat itu hanya 1 kali. Oke. 1 kali saja. Tidak bisa dia double menurut dia, tidak. Oke, jadi satu pasang yang bertinju itu 1 orang sudah menang, selesai. Diganti oleh pasangan berikutnya. Mereka 2 tetap harus berdamai. Pulang. Baik. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID ini, Mosalaki yang mencari petinju dan juga lawan untuk bertinju. Yeah. Nah, tahun ini karena pandemi COVID-19 dibatasi pendengar dan Mosalaki di kampung ini yang memilih para petinjunya. Apakah untuk tahun ini sudah dipilih, Bapak? Iya, pokoknya hanya di dalam kampung ini. Jadi kami hanya menentukan bahwa kau ini dengan ini, kau ini dengan ini. Itu saja. Supaya bisa laksanakan tentang budaya ini. Baik. Dan obatnya hanya dengan usapan air ludahnya oles, selesai. Baik. Ini sangat tidak bisa dipercaya secara akal sehat Bapak kalau bisa kita bilang ya. Iya, kalau menurut kesehatan barangkali itu mustahil. Oke. Tapi ini benar terjadi. Memang di Kabupaten Nagekeo. Iya. Baik. Nah, pendengar RRI dan juga untuk Anda pemirsa RRI Net di obrolan budaya untuk kali ini produksi RRI ini masih tentang sudu, tentang tinju adat dari Kabupaten Nagekeo. Nah, ketika kita bicara tentang tinju adat nih, apakah ada penontonnya Bapak? Ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun ini kan dibatasi. Iya. Nah, untuk tahun ini seperti apa? Kalau tahun ini penonton ya, dia hanya 1 kampung ini ya. Perempuan yang menonton, laki-laki yang bertinju. Jadi, itu ini tahun. Saya boleh minta kata tepuk tangan dulu. Ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa ya. Bahwa laki-laki yang bertinju, perempuan yang memberikan dukungan. Karena memang di balik laki-laki yang hebat ada wanita yang hebat pula. Tapi di balik wanita yang hebat pasti ada laki-laki yang bijaksana. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja.
Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.